Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renda Putra dari kelas C Ilmu Hukum semester 4. Saya akan menjelaskan, mempresentasikan apa yang saya tulis karya ilmiah tentang hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu yang lainnya. Saya udah menulis 5 biji hubungan antara ilmu perundang-undangan dengan ilmu yang lainnya. Mari kita, yang pertama itu ilmu perundang-undangan dengan ilmu politik. Kenapa ilmu perundang-undangan itu disambungkan dengan ilmu politik gitu, hubungannya gitu ya? Karena menurut Burkhard Krams, ilmu perundang-undangan ialah ilmu tentang pembentukan aturan negara yang merupakan ilmu bersifat interdisipliner, dan ilmu peraturan perundang-undangan berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi. Secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, ialah teori perundang-undangan. Sistemnya berorientasi. Kenapa sih berorientasi? Karena kita membikin undang-undang itu, kita berpolitik. Dalam artian kita berpolitik, orientasi itu, tanya sini tanya situ, setuju mana, setuju sini, setuju situ. Itu namanya politik gitu, antar kesepakatan di mana sebuah lembaga membuat undang-undang dengan berpolitik. Itu sangatlah nyata gitu. Itu yang pertama dengan ilmu politik. Dan yang kedua itu ilmu perundang-undangan dengan ilmu akhlak. Kenapa sih aku menyambungkannya ilmu perundang-undangan itu dengan ilmu akhlak? Karena dalam segi etika dalam pembuatan undang-undang itu penting, dimana kita secara orientasi, kita lagi sedang orientasi mungkin di sebuah suatu lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Kita beretika bila mana misal membuat undang-undang pasal 1 ayat berapa, ada suatu sisi yang tidak setuju, kita harus menerima apa masukan mereka. Jadi kita jangan tidak mendengar atau tidak ingin mendengar omongan atau sebuah tolakan dari berbagai pihak di saat pembuatan undang-undang itu berlangsung. Itu pentingnya ilmu akhlak dengan ilmu perundang-undangan ya. Karena ilmu perundang-undangan ini suatu hal yang mungkin disebut undang-undang gitu. Ya otomatis kita berilmu untuk membuat undang-undang gitu. Ya kita juga mengedepankan etika, mengedepankan akhlak, di mana akhlak ini penting. Kita beretika dalam berbicara, etika dalam menerima pendapat itu paling penting. Gitu. Secara arti akhlak yaitu jamak dari khuluq, yang berarti perangai, adab yang baik. Nah, kita ngomongin adab, kenapa sih kita harus beradab dalam membuat undang-undang? Otomatis yang saya sebut tadi, kita menempatkan adab, mengedepankan etika dalam membuat undang-undang atau berilmu. Kita ngomongin ilmu, dimana ilmu ini penting, namun adab dan etika yang paling penting. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang. Perbuatan akhlak ini tertanam dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya, di mana seorang yang sedang membuat undang-undang ini mempunyai kepribadian akhlak yang baik, maka insya Allah undang-undang ini bisa dibilang sempurna ya. Karena mungkin yang paling sempurna itu Al-Quran. Undang-undang masih bisa direvisi, Al-Quran tidak bisa direvisi. Lalu dengan ciri-ciri yang saya sebut tadi, maka dari itu hubungan antara ilmu perundang-undangan dengan ilmu akhlak sangatlah berdekatan. Mengapa demikian? Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang membentuk suatu aturan negara. Tadi bilang suatu aturan negara, di mana aturan ini
mementingkan yang namanya sebuah adab etika. Nggak mungkin dong kita buat aturan tapi kita nggak pakai etika, nggak pakai adab, nggak mungkin dong. Makanya dari itu kenapa aku menuliskan bahwa ilmu perundang-undangan itu berdekatan dengan ilmu akhlak gitu loh. Mungkin dengan kesimpulan yang saya berikan sekarang bahwa ilmu perundang-undangan ini penting dan pentingnya adanya akhlak gitu. Ya, kita dalam berpikir juga perlu yang namanya berpikir etika. Namun saya jelaskan kembali, berpikir secara jernih itu sebuah kesucian yang palsu. Mengapa demikian? Karena yang namanya pembuatan undang-undang atau ilmu kita terapkan melalui lisan. Mengapa demikian? Karena secara langsung lisan ini yang paling di depan. Makanya kenapa etika berakhlak itu penting gitu. Dan yang ketiga, kedua itu yang tentang ilmu perundang-undangan dengan ilmu politik ya. Ilmu akhlak ya. Nah, mungkin ini tambahan sedikit lagi tentang ilmu perundang-undangan dengan ilmu akhlak. Ilmu perundang-undangan sistemnya demokratisasi dalam pembentukan undang-undang. Maka dari itu dibutuhkan yang disebut adab, dibutuhkan yang namanya adab dalam demokrasi ini. Ada pepatah, demokrasi ini tidak mementingkan suatu kelompok, tidak mementingkan suatu individual. Dalam artian ini di tengah-tengah ini demokrasi. Gimana caranya agar demokrasi ini tidak keluar yang namanya sebuah tetesan darah? Karena demokrasi menjamin tidak ada yang namanya pertumpahan darah. Mengapa demikian? Karena demokrasi itu dinaunginya dengan argumen. Maka dari itu akhlak dan etika itu paling penting. Adab dalam pembuatan undang-undang, adab dalam berilmu itu paling penting. Makanya dari itu saya sambungkan bahwa ilmu perundang-undangan dengan ilmu akhlak itu berdekatan. Nah, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu negara. Otomatis ini langsung sistematis, otomatik. Mengapa demikian? Karena suatu negara itu butuh aturan. Maka dari itu dibutuhkanlah yang namanya sebuah ilmu negara dalam pembentukan undang-undang atau suatu aturan negara. Dari pernyataannya, maka sudah sangat jelas bahwa ilmu perundang-undangan berkaitan erat dengan ilmu negara, yang mana suatu negara tidak mungkin dapat berdiri bila tidak ada yang namanya pemerintahan, tidak ada yang kedaulatan pemerintahannya. Mengapa demikian? Karena kita buat aturan negara, tapi kita tidak punya kedaulatan negaranya. Itu sama aja dengan angan-angan dong. Nah, yang mana suatu negara tidak mungkin berdiri bila tidak ada kedaulatan pemerintahannya yang diakui masyarakat. Itu yang paling penting. Mengapa demikian? Kita harus kedaulatan pemerintah harus diakui dengan masyarakat. Karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, ada pepatah seperti itu yang menyebutkan konsekuensi adanya pemerintahan yang berdaulat, maka peraturan harus dibuat sehingga suatu ilmu untuk dapat membuat peraturan-peraturan itu yang harus dipelajari yaitu ilmu perundang-undangan. Betul? Karena negara itu butuh yang namanya suatu aturan. Di mana negara ini sebelum diatur itu harus di mana negara ini sebelum dibangun maka aturan dulu yang terlebih dahulu gitu loh. Lima, bahwa bangsa Indonesia mengikrarnya diri sebagai negara hukum. Kenapa kita disebut negara hukum? Karena kita jajahan Belanda, di mana Belanda ini negara ya kita dengan historis gitu. Kita akui kita negara jajahan. Ya mungkin yang hukumnya dari Belanda yang mungkin BW gitu loh. Nah, untuk dapat membuat suatu peraturan dari atas sampai bawah yang berhierarki yang saling tersambung satu sama lain tanpa adanya peraturan negara,
yang bertentangan dengan konstitusi, maka ilmu proses pembuatan UU harus dikaji dan dikembangkan. Dalam hal ini maka ilmu perundang-undangan sangat berkaitan dengan ilmu negara yang tadi saya sebutkan. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu sosiologi. Kita cari penjelasannya ya. Hukum tidak akan pernah lepas dari masyarakat, karena hukum adalah produk dari kebudayaan masyarakat yang digunakan untuk membentuk tatanan masyarakat yang baik. Kenapa sih kita menyebutkan hukum ini adalah produk masyarakat? Kita bisa nyambungkan ilmu sosiologi juga ilmu akhlak gitu. Kenapa sih membutuhkan membangun tatanan masyarakat yang baik? Yang terpenting adab. Yang kedua, kita bersosial itu penting yang namanya hukum yang tertulis, hukum yang tidak tertulis. Itu yang kita bisa disebutkan dengan hukum adat. Hukum yang tidak tertulis itu yang namanya adab juga ada. Ini hukum yang tidak tertulis. Adab dalam berperilaku sosial penting. Etika dalam berperilaku, etika dalam berbicara, etika dalam mengutarakan pendapat gitu, itu penting. Mengapa kita sebutkan hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu sosiologi gitu. Nah, semakin berkembang kita bersosial, maka negara mulai membuat berbagai macam hukum dan peraturan secara umum. Ada peraturan yang mungkin masyarakatis. Dalam artian mengapa aku menyebutnya masyarakatis? Ada hukum yang mengatur purely untuk masyarakat gitu. Ada contohnya ya dilarang mencuri. Itu paling penting dalam bermasyarakat. Dilarang tawuran, dilarang berantem sampai melukai ataupun sampai bikin meninggal. Itu hukum juga gitu loh. Nah, namun di sisi lain, negara tidak boleh sewenang-wenang dalam membuat suatu undang-undang yang dibuat oleh negara, harus berlandasan nilai sosiologis. Nah, negara juga tidak boleh berwenang-wenang dalam membuat undang-undang, dalam membuat peraturan hukum Indonesia atau peraturan hukum suatu negara. Gitu. Harus berdasarkan nilai sosiologis. Gitu. Dalam artian sosiologis ini menaungi masyarakat, rakyat Indonesia gitu. Maka dari itu, ilmu perundang-undangan dalam menjelaskan mekanisme perbuatan undang-undang tidak hanya berkaitan aspek struktur saja, melainkan harus ditunjang dengan ilmu sosiologi agar undang-undang yang dibuat dapat bermanfaat dan ditaati dengan sepenuh hati oleh masyarakat. Yang tadi saya sebutkan, dari rakyat untuk rakyat gitu kan. Contohnya dari hubungan yang erat ilmu sosiologi dan ilmu perundang-undangan adalah peraturan yang mana segala tanah yang tidak dimiliki tuan rumah tanahnya maka secara otomatis milik negara. Hal ini tidak berlaku di Sumatera Barat yang mana kekuasaan atas tanah sebenarnya dikuasai oleh hukum adat dan pemerintahan. Maka Indonesia ini negara republik, negara yang berdaulat. Di dalam pemerintahan ya, di dalam suatu daerah itu ada yang namanya sebuah Pemda, pemerintah daerah. Ada yang namanya sebuah UU pemerintah. Ada sebuah yang namanya UU pemerintah. Nah, mengapa kita sambungkan dengan Oke, saya terusin ya, tadi penuh memorinya. Nah, maka dari itu yang tadi saya bilang bahwa semua pemerintahan atau semua daerah itu memiliki undang-undang tersendiri, undang-undang daerah gitu. Nah, sosiologi itu sangatlah berperan agar penerapan undang-undang dapat berjalan dengan lancar di masyarakat gitu. Nah, yang kelima, hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu administrasi negara. Seperti yang disinggung di atas, bahwa ilmu peraturan berkaitan dengan ilmu negara, dan dalam menjalankan suatu negara maka harus ada pemerintah di dalamnya.
Dan untuk dapat menjalankan suatu negara secara efektif dan efisien, maka dibuatlah ilmu administrasi, sama seperti yang sudah disinggung di atas. Tadi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, berarti adalah menjalankan administrasi negaranya maka harus diatur secara tegas oleh hukum yang dibuat oleh negara berupa undang-undang agar dapat teratur dan mengenalkan isi falsafah Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkannya, maka ilmu perundang-undangan harus berperan dalam pembuatan undang-undang administrasi negara agar tidak adanya penyelenggaraan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan agar kebijakan administrasi negara yang dikeluarkan tidak semena-mena serta dapat dituntut ke panggilan tata usaha negara bila terbukti adanya penyelenggaraan kebijakan administrasi oleh pemerintah. Nah, ini hal yang paling penting dalam membuat suatu undang-undang ya, suatu peraturan paling penting. Nah, itu mungkin dari 5 yang saya jelaskan hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu yang lainnya. Ya, mungkin dari yang pertama itu politik dengan ilmu politik, yang kedua itu dengan ilmu akhlak, yang ketiga itu dengan ilmu negara, yang keempat dengan ilmu sosiologi, yang kelima itu dengan ilmu administrasi negara. Dari 5 yang saya sukai itu nomor 2 dan 1 itu yang mungkin paling penting dalam kepribadian manusia ya, berakhlak, berpolitik. Kita berargumen, berorientasi dalam membuat undang-undang, itu yang disebut namanya politik. Politik ini dimana suatu, kalau dalam silsilah, dalam makna sebuah negara ya, politik itu kepentingan, ya kan? Kita membuat undang-undang harus ada yang tidak dirugikan, itu yang namanya politik. Harus ada yang tidak dirugikan. Politik itu tidak ada yang namanya suatu kelompok yang dirugikan, gitu. Dalam artian ya jatah itu paling penting dalam politik, itu jatah, gitu. Mungkin sekian dari penjelasan presentasi saya ya, kurang lebihnya dimohon maafkan. Saya pamit undur diri. Raihan Yamana Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.